Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Najibah Hasana dengan NIM 241111200116 dari Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan baik dan benar, dan juga apa saja sih gangguan serta bagaimana cara menanganinya. Jadi, yang pertama-tama saya akan membahas mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan baik dan benar. Yang pertama-tama yaitu dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari, yang mana cara menyikat giginya pun harus baik dan benar. Nah, menyikat gigi 2 kali sehari di sini yaitu pada pagi hari dan juga malam hari setelah makan. Kemudian yang kedua yaitu kita harus lebih mengontrol makanan kita. Jadi kita disarankan untuk makan makanan yang lebih sehat dan bergizi, serta kita juga harus lebih mengontrol yang namanya makan makanan manis, karena terlalu banyak mengkonsumsi makan makanan manis itu bisa menyebabkan yang namanya gigi berlubang atau bisa menyebabkan penumpukan pada gigi jika tidak dibersihkan secara rutin, serta menyebabkan yang namanya karies gigi. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan cara rutin selama 6 bulan sekali itu mengontrolkan gigi kita ke dokter gigi, yang mana di sini fungsinya agar mengetahui bagaimana kondisi gigi kita. Jadi apa yang perlu ditangani atau apa yang perlu diberikan tindakan lebih lanjut seperti itu. Kemudian untuk menyikat gigi pun bisa disesuaikan untuk jenis giginya. Jika gigi sensitif itu bisa menggunakan yang namanya produk untuk gigi sensitif, misalnya sikat gigi yang lebih halus ataupun juga pasta gigi yang untuk gigi sensitif, agar giginya pun bisa lebih efektif untuk membersihkannya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu apa saja sih yang biasanya gangguan yang terjadi di gigi dan mulut. Yang pertama-tama yaitu adalah yang biasa sekali atau sering kali terjadi, yang terutama sering terjadi pada anak-anak, yaitu adalah karies gigi. Yang mana karies gigi di sini itu disebabkan bakteri, yang mana bakterinya pun disebabkan oleh penumpukan plak sisa makanan. Jadi penumpukan sisa makanan ini disebabkan kurang rutinnya dalam menggosok gigi, sehingga menyebabkan plak tersebut menumpuk. Nah, hal ini memiliki tanda-tanda seperti yang pertama gigi kita berlubang, kemudian biasanya giginya menjadi kecoklatan, kemudian selanjutnya ada nyeri, kemudian sakit, dan juga bisa menyebabkan gigi sensitif seperti itu. Misalnya saat mengkonsumsi makanan yang dingin ataupun yang panas itu menjadi ngilu ataupun sensitif seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya gangguan pada gigi dan mulut yang disebut dengan gingivitis, yang mana gingivitis di sini itu yaitu sebuah penumpukan plak mana di daerah sekitar garis gusi. Nah, ini itu memiliki tanda-tanda seperti yang pertama itu nyeri, kemudian sakit, dan juga menyebabkan gigi bagian gusi itu bengkak. Kemudian yang selanjutnya itu gangguan pada gigi, ada abses gigi, yang mana abses gigi di sini itu adalah sebuah gangguan yang disebabkan juga oleh bakteri yang menyebabkan gigi di daerah akar gigi itu bernanah seperti itu. Nah, untuk penanganannya yang pertama-tama itu ada karies gigi tadi. Kita bisa bawa ke dokter gigi untuk dikonsulkan apakah karies gigi tersebut sudah termasuk parah atau tidak. Jika karies gigi tersebut tidak terlalu parah, bisa ditambal atau bisa dilakukan pembersihan terlebih dulu baru ditambal. Kemudian selanjutnya untuk gingivitis tersebut tadi itu menyebabkan bengkak karena penumpukan plak, maka plak tersebut yang harus dibersihkan. Jadi dengan cara pembersihan karang gigi atau yang disebut juga dengan scaling. Namun jika sudah parah, maka harus melakukan penanganan scaling lebih dalam. Kemudian selanjutnya yaitu untuk abses gigi itu bisa melakukan yang namanya suntik antibiotik agar bagian nanah tadi bisa berkurang bakterinya seperti itu. Jadi untuk menghilangkan nanah tersebut bisa disuntikan antibiotik. Nah, kemudian
Selanjutnya, untuk hal-hal tersebut bisa kita lakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan prosedur dari standar kedokteran gigi juga, agar bisa dilakukan penanganan yang sesuai. Mungkin bisa lebih diperhatikan lagi untuk yang namanya menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan juga lebih mengontrol yang namanya makanan. Terutama untuk anak-anak itu juga harus lebih diperhatikan orang tuanya dalam cara mengikat gigi anaknya agar tidak terjadi yang namanya karies gigi sejak usia dini. Kemudian untuk penanganan lebih lanjut itu bisa dilakukan yang namanya konsul ke dokter gigi agar bisa dilakukan penanganan yang tepat. Seperti itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.